Hifni Aulia Divina NIM 240417009. Di sini akan menyajikan hasil tugas proyek akhir mata kuliah media pembelajaran fisika berupa alat peraga termoskop sederhana berbasis Node MCU ESP8266 dengan menggunakan sensor suhu DHT11. Pada rencana awal, saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor ketinggian air. Hanya saja untuk sensor ketinggian air, ukuran suhunya terlalu besar sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam selang yang akan digunakan. Untuk sensor suhu atau water sensornya seperti ini, untuk ukurannya sendiri terlalu besar jika dimasukkan ke dalam selang air atau pipa yang akan digunakan pada alat termoskop ini. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan hasil alat termoskop sederhana yang telah saya buat beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Untuk alat peraganya sendiri sebagai berikut. Berikut merupakan alat fisik termoskop sederhana yang telah saya buat. Di sini untuk komponennya sendiri terdiri dari sebuah lampu sebagai sumber panas atau sumber kalornya, kemudian terdapat dua bohlam dari berbahan kaca yang dimana di dalamnya di sini sudah terdapat sensor. Di dalam masing-masing bohlamnya sudah terdapat sensor suhu atau DHT11. Kemudian terdapat pipa sambungan yang berbentuk O. Untuk pipa ini telah diisi fluida cair dengan menggunakan pewarna merah. Adapun tujuan pewarna merah digunakan ini agar dapat mengamati atau terlihat perubahan gerakan fluida apabila nanti alat ini digunakan. Baik, selanjutnya merupakan tampak bagian belakang dari alat termoskop sederhana yang telah saya buat. Di sini terdapat kabel jumper yang dihubungkan dengan breadboard. Kemudian ada Node MCU ESP8266 yang akan digunakan, kabel USB Type-C, dan di sini ada kabel untuk lampu yang akan digunakan sebagai sumber kalor atau sumber panas. Selanjutnya, apabila kita hendak menggunakan alat termoskop sederhana dengan menggunakan sensor suhu DHT11, kita dapat menggunakan dua perangkat lunak, dapat menggunakan laptop atau smartphone. Untuk penggunaan laptop, kita perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi berupa Arduino IDE beserta driver yang akan digunakan. Untuk driver yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan driver dari ESP8266 sesuai microcontroller yang kita gunakan. Sedangkan untuk menggunakan handphone kita atau smartphone, kita dapat mengunduh terlebih dahulu aplikasi berupa aplikasi Blink. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan laptop dengan aplikasi tambahan berupa Arduino IDE. Baik, untuk selanjutnya merupakan uji coba alat termoskop sederhana yang telah dibuat. Sebelum menggunakan atau menguji coba alat ini, pastikan semua komponen dapat bekerja dengan baik dan telah tersusun dengan stabil dan aman dari segala gangguan yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya di sini kita dapat mencolokkan sumber kalor ke dalam stop kontak. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mengamati apakah fluida yang ada di dalam pipa bergerak atau tidak. Nah, untuk pengamatan fluida ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena dari sejak lampu dinyalakan. Karena kedua bohlam ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap panas dari sumber kalor ini. Selanjutnya, sembari menunggu kedua bohlam menyerap kalor dari sumber panas, kita dapat mengatur program dan coding yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Berikut merupakan tampilan dari Arduino IDE. Kemudian untuk coding yang telah kita buat tinggal kita paste. Untuk selanjutnya kita upload. Sebelum upload, pastikan untuk WiFi yang digunakan sudah sesuai, kemudian pin
yang digunakan telah terpasang dengan tepat di breadboard yang akan digunakan. Untuk output, pastikan coding telah sesuai. Selanjutnya dapat kita upload dan kita tunggu untuk hasil output dari alat tersebut. Untuk hasilnya dapat kita lihat juga pada tampilan serial monitor dengan klik Ctrl Shift dan M. Dikarenakan ini masih loading, maka kita tunggu terlebih dahulu. Baik, berikut tampilan apabila proses penguploadan sudah selesai. Di sini di pojok bagian kiri akan muncul notifikasi berupa done upload. Di sini terdapat informasi terkait instruksi, kemudian variabel-variabel, dan di sini untuk hasil outputnya. Kemudian untuk hasil suhu dapat kita lihat pada bagian serial monitor. Untuk hasil ini kita program jeda selama 5 detik dan akan terus berulang selama 5 detik. Berikut merupakan hasil output dari alat termoskop sederhana yang telah kita buat. Untuk DHT1 merupakan output dari bohlam yang telah diwarnai dengan warna gelap, sedangkan untuk DHT2 merupakan output dari bohlam yang bening. Di sini dapat kita lihat untuk hasil DHT1 atau bohlam dengan warna gelap memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan DHT2 atau bohlam yang bening, dimana di sini dapat kita lihat untuk suhunya sendiri untuk DHT1 itu 45,30 derajat Celcius, sedangkan untuk DHT2 ini 40,10 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapannya berbanding terbalik. Untuk bohlam dari DHT1 atau dengan warna gelap ini memiliki kelembapan yang lebih rendah dibandingkan dengan bohlam yang bening, dimana untuk bohlam dengan warna gelap dengan warna hitam ini memiliki kelembapan 40, sedangkan untuk bohlam yang bening itu 46. Untuk hasilnya akan terus berulang selama tiap 5 detik. Selanjutnya yaitu pengamatan terkait perubahan tekanan pada fluida. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi hanya sedikit saja perbedaan fluida antara kedua bohlam, dimana untuk bohlam dengan warna yang lebih gelap yang di sebelah sisi kanan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bohlam dengan warna yang bening. Hanya saja untuk perbedaan ketinggiannya itu hanya terlihat tipis sekali, dimana untuk mengukur hal ini memiliki kekurangan sehingga masih diperlukan sensor karena untuk perbedaan kedua ketinggian ini hanya sedikit sekali. Demikian tadi alat termoskop sederhana berbasis Note MCU ESP8266 dengan sensor suhu DHT11 yang telah saya buat. Adapun untuk kekurangan alat ini, yang pertama tidak dapat secara langsung mengukur perbedaan ketinggian antara bohlam dengan warna gelap dengan benda hitam dengan bohlam yang bening. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya itu untuk sumber panas atau sumber kalornya itu dapat ditingkatkan atau dengan menggunakan sumber yang lebih panas lagi, dikarenakan dengan menggunakan lampu tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat melihat perbedaan kalor atau panas yang dapat diserap oleh kedua bohlam tersebut. Demikian alat dari saya, masih banyak kekurangan yang dapat diperbaiki untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.